Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Parahuman NST26. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Beberapa waktu yang lalu, Dirjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom telah mengatakan bahwa kedepannya kemungkinan besar perangkat desa itu akan diangkat menjadi P3K. Beliau juga menjelaskan alasan-alasan yang mendasari bahwasanya perangkat desa ini ke depannya akan diangkat menjadi P3K. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sudah diatur di dalam perundang-undangan, yaitu Permendagri nomor 67 tahun 2017. Beginilah tata cara ataupun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Permendagri nomor 67 tahun 2017 di pasal 2 menyatakan, yang pertama, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Terus yang kedua, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah sebagai berikut. A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. B. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Seterusnya, D. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Pasal ketiga, kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D terdiri atas bagian A, kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Bagian B, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas materai. C, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. D. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. E. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. F. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang. Dan G. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. Seterusnya pasal kelima. Yang pertama, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Yang kedua, perangkat desa diberhentikan karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, dan C. diberhentikan. 3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf C karena A. usia telah genap 60 tahun, B. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. C. berhalangan tetap. D. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan E. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Bagian keempat, pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf A dan huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Yang kelima, pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf C dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. 6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat kelima didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Seterusnya, bagian kelima, ketentuan ayat kedua pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal ke-6, yang pertama, perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Yang kedua, pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama karena A. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
B. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. C. Tertangkap tangan dan ditahan. Dan D. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal ke-7. Yang pertama, dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. Yang kedua, pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penugasan. Seterusnya, yang ketiga, pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Yang keempat, pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dapat dilakukan dengan cara A. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa, dan B. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Yang kelima, pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat keempat dikonsultasikan dengan camat. Itulah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang benar sesuai dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Mari sama-sama kita doakan supaya secepatnya perangkat desa ini diangkat menjadi P3K sesuai yang sudah dijelaskan oleh Dirjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri. Ini semua untuk kesejahteraan perangkat desa di desa-desa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.